Pelabuhan Tegal, belok kanan. Kita lurus lah. Nah, di sini baru kita belok kiri, teman-teman. Kalau lurus itu nanti masuk ke Lingkar Tegal, Tegal Brebes lah. Saya nggak tahu namanya apa. Kita belok kiri aja. Karena apa? Sekali lagi, karena banyak ada tempat di kalau kita pengen kencing, pengen minum, lewatlah jalan kota, bukan jalan lingkar. Karena jalan lingkar itu memang bukan untuk jalan santai, memang jalan yang khusus. Nah, ini lampu merah, kita berhenti aja. Biarkan mereka jadi Fast and Furious ya. Tinggal 2 jam lagi, lumayan lah. Setengah 10, setengah 11 ya, jam 11 kita berhenti buat istirahat sampai jam 12. Ini kalau sejam lagi ya, Brebes lah, Brebes Cirebon antaranya lah. Mudah-mudahan sih di Cirebon ya, tapi saya nggak ingat kalau di Cirebon kota ya, enggak, setelah kota Kabupaten Cirebon itu dekat arah Palimanan itu ada pom bensin di kiri jalan yang bagus. Saya belum nemu deh. Ya senemunya aja. Luar biasa ya. Nah, ini kalau kalian kepengen ke arah stasiun Tegal, silakan belok kiri. Nah, sana. Kalau kita ke arah barat ya lurus terus saja. Nah, ini arah motor ini sekarang ini menghadap ke selatan, teman-teman. Nanti kita harus belok kanan. Nah, ini kalau belok kiri ke arah Jalan Raya Slawi yang menghubungkan Guci, terus Wangon, Cibarang, Purwokerto, dan seterusnya. Nah, ini Agra, Mas. Kita belok kanan, teman-teman. Loh, klakson saya nggak bunyi. Nah, di sini juga. Nah, belok kiri ini adalah jalan utama. Jalan utama Tegal Aji Barang. Kiri ini ya. Full lurus terus sampai bosen. Nah, kalau lurus ke arah barat, berarti setelah Tegal itu apa? Brebes. Potek Benmari. Benmari itu biar sembuh bahasa Indonesia. Kreatif.
Kota Tegal ini juga dikenal sebagai tempatnya orang kaya ya teman-teman, karena orang kaya itu lebih suka hidup di daerah yang agak gunung-gunung gitu, meskipun kerjanya di Semarang, karena jarak dari sini ke Semarang itu naik tol setengah jam sejam lah, tergantung ngebutnya seberapa. Kalau naik motor mah ya 3 jam. Hasil OTT. Nah, sebentar lagi kita masuk ke depannya terminal Tegal. Nggak tahu namanya, pokoknya terminal Tegal gitu aja. Ada di kanan jalan nanti, dekat dengan perbatasan Tegal Brebes. Sebelum jembatan besar, itu nggak tahu jembatan apa, dari sungai apa, saya kurang tahu. Nah, ini dia di kanan saya ada terminal. Loh, mana terminal? Oh, di depan, situ. Nah, ini terminalnya. Terminal tipe A, Kota Tegal. Jadi kelas 1 ya. Terminal terbaik. Tegal dan Brebes dikenal dengan bawang merahnya, teman-teman. Jadi di sini banyak sekali ladang bawang istilahnya gitu. Karena memang daerah sini itu terkenal akan hasil panennya itu ya bawang. Tapi namun saya sayangkan kenapa Tegal dan Brebes itu menjadi kabupaten termiskin ya, salah satu ya. Entah apa alasannya, padahal menurut saya dari segi apa istilahnya ya, dari segi flexing, dari segi yang dikenal oleh orang itu Cilacap dan Brebes itu lebih terkenal Brebes, teman-teman. Apalagi Tegal kan terkenal Gucci, terus ya Gucci lah ya, dan juga dilintasi oleh Pantura. Sedangkan Cilacap, teman-teman, coba kita ulik sedikit. Cilacap itu dilintasi oleh jalur selatan, bukan Pansela. Ya Pansela ada tapi lewat kota. Nanti ke kota juga naik lagi ke Cilacap bagian barat, nanti turun lagi ke Pangandaran. Itu nggak jelas. Terus jalur ke arah Bandung via Majenang. Kalau kamu ingin masuk ke daerah Cilacap itu ada 2 kali kalau lewat selatan ya. Kita anggap saja kita dari Kebumen nanti kita masuk sedikit ke Maos, habis itu keluar Cilacap lagi ke arah Wangon. Lucu itu. Nanti setelah Wangon ada Lumbir itu masih Banyumas, setelah Lumbir baru Karangpucung sudah Cilacap lagi, tapi Cilacapnya udah mentok gitu. Karangpucung jalanan terbesar terluar gitu. Setelah Karangpucung ada Cimanggu, nanti Majenang, nanti Wanareja, nanti
Daya luhur juga menurut saya itu bukan pinggir jalan, itu masuk ke desa itu ke sana. Jadi ya enggak apa ya, kota tuh nggak dilewati jalur strategis untuk jalan raya seperti ini, jauh sekali jaraknya, itu sekitar 30 sampai 45 menit, bahkan sampai 1,5 jam dari jalan itu ke kota. Tapi kenapa Brebes dan Tegal ini yang notabene dekat dengan akses tol, akses Pantura, menjadi kabupaten dengan salah satu kabupaten termiskin? Itu saya masih penasaran kenapa ya. Apakah sumber daya alamnya, apakah sumber daya manusianya, apakah pengelolaan wilayahnya, atau apalah. Saya juga kurang paham. Dan saya juga agak kaget. Saya pikir yang mohon maaf sekali untuk teman-teman yang di kabupaten yang saya sebut, saya pikir yang termiskin di daerah Surakartaan itu, di Wonogiri, karena apa, UMR-nya itu kecil. Cuman dulu informasi ini yang pernah saya dengar itu pernah cuman 1, berapa ya, 1,1 deh itu dulu tuh. Cilacap itu udah 1,6 atau 1,9. Cilacap men. Dulu Semarang masih 2,3 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak tahu berapa. Nah sekarang yang paling miskin tuh Banjarnegara. Ya aneh juga menurut saya Banjarnegara. Dilalui jalan utama. Ada wisata namanya Dieng. Ada sungai Serayu untuk snorkeling apa sih, arung jeram. Tapi kok bisa ya menjadi kabupaten dengan UMR terkecil? How it can be, how comes? Nah ini kalau ke kiri masuk ke pintu tol ke Cipali ya, di daerah Brebes. Ini udah masuk Brebes. Cuman itu bukan Pejagan deh. Pejagan bukan sih? Pejagan kayaknya. Saya juga kurang paham itu namanya. Ini tol mana? Tapi seharusnya bukan sih. Saya ingat Pejagan itu deket rel. Cuman ya nggak tahu lah ya. Oh ya, saya bukan yang merendahkan Cilacap, kan saya orang Cilacap juga. Tapi ya Cilacap ada Pertamina sih, yang nggak bisa dibilang cemen juga. Tapi kalau dibilang wisata, nggak ada wisatanya. Kalau menurut saya mah Cilacap tuh kalah jauh. Ada Teluk Penyu, mohon maaf sekali dengan rasa hormat sebagai warga Cilacap, kotor tempatnya. Kotor, terus apa ya tata pengelolaan tempatnya kurang menurut saya. Kenapa ya awkward gitu, aneh. Dibilang kayak Pangandaran, enggak kayak Pangandaran. Dibilang kayak ya aneh lah, kayak kurang menarik gitu. Kalau sama Pangandaran ya kalah jauh. Terus kalau sama pantai Menganti gitu ya, Menganti di Kebumen ya, mesti kalah jauh, karena Menganti kan itu bukan pantai ya, kayak tebing gitu ya, ada sedikit pantainya, bibir pantainya, cuman itu lebih ke tebing, jadi karang-karang, itu lebih menarik ya menurut saya. Nah ini masuk ke Brebes. Nah ini saya punya jokes dikit-dikit nih. Jadi di Brebes itu ada larangan bersolawat ya. Jadi memang di Brebes ini termasuk ada yang seperti itu, larangan bersolawat. Tapi bukan dilarang bersolawat ya, tapi memang nama daerahnya larangan dan kegiatannya bersolawat. Jadi larangan bersolawat. Ya, krik. Ya, lanjut.
dulu masih ingat lah itu di mana ya, di grup Facebook atau di grup WA gitu, larangan bersolat itu heboh komentar, loh kenapa sholat dilarang bla 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 bla. Padahal daerahnya namanya larangan, larangan bersolawat. Memang orang-orang ya agak agak lain ya, sudah nggak apa-apa. Nanti di pemerintah nih di kiri saya ada stasiun Brebes, cuman saya nggak tahu Brebes apa ini, Brebes. Pokoknya stasiun Brebes itu ada dua. Yang ini stasiun mana ya? Nggak tahu juga, saya juga bukan bukan rail fans. Esok-esok elururan malam, gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer ser metu wong edan. PT Sinar Jaya Megah Langgeng, amin. Ini kalau ke kanan itu puter balik ya ke arah Tegal, karena tadi kan kita one way terus. Alun-alun Brebes teman-teman, bagus ya. Aduh, headset saya jatuh guys. Alah, udah hijau belum bener. Alun-alun Brebes. Nah, dulu ini jembatan yang sebelah kanan, setahu saya belum dibangun. Dulu tuh jam, ya Desember lah. Jadinya kapan saya juga kurang tahu. Nah, ke kiri ini ada jalur alternatif ke arah Bumi Ayu teman-teman. Nanti jalan ini, bukan yang ini jalur alternatif ya. Tapi jalur utamanya agak gede kok, jangan lewat sini. Kecuali di depan tuh macet. Di depan kok, nanti ada lampu merah juga, pertigaan belok kiri.
Unus Unus 19 apa tuh, diklakson nggak? Kalau nggak berarti emang suruh berhenti. Nah di situ udah mulai merah, yang hijau sini. Oke, let's go. Brebes beres, amin. Beres lah. Oke. Astaga, apa tuh? Apakah ini saya berhenti langsung? Langsung kok. Headset? Enggak. Ada benda terbang ke helm. Kikil kali ya. Agak keras soalnya. Mana ya? Jalanannya belum kelihatan loh yang ke arah Bumi Ayu. Nah ini kayaknya ini yang pejagan deh. Kalau saya sok tahu, omelin aja ya. Ya nggak sih? Brebes Barat. Ya nggak sih? Ya kali lah. Don't care. Sektor Wanasari. Teman-teman pengen tahu fun fact nggak? Kalau di Jawa Tengah itu satu-satunya daerah yang ada C-nya itu cuma Cilacap. Sekelasnya Brebes tuh setahu saya tuh nggak ada C deh. C itu artinya sungai dalam bahasa Sunda. Baterai tinggal 2, masih terbilang aman menurut saya. Sampai sekiranya sampai Cirebon, 15 menit lah. Sampai Cirebon nanti saya ganti baterai, kita terusin 1 jam lagi. Nanti jam 11 kita istirahat dulu di pom bensin terdekat. Untuk apa? Ya untuk rebahan dan charge. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbil alamin. Jadi pengendara pintar ya teman-teman, jangan melintasi lampu merah seperti itu.
menunggu lampu merah itu nggak lama. Nah ini tembusnya ini teman-teman, itulah tembus lingkar Tegal Brebes, tembusnya itu. Nah akhirnya dari tadi saya nunggu ini jalannya yang mana ya. Saya pernah lewat itu jalannya benar-benar apa ya, halus, tapi kalau dari point of view-nya dari Tegal itu kayak belok kiri terus, karena memang lurus, ya nggak lurus ya apa sih, serong ke kiri terus sampai ke sini, ya membentuk seperempat lingkaran mungkin ya. Jadi kira-kira menurut kalian para ahli matematika, apabila ada sebuah seperempat lingkaran dengan jari-jari 7, lebih baik kita melalui jari-jari atau melalui tepi lingkaran? Misalnya jari-jarinya 7, berarti kalau kita lewat jari-jarinya berarti 14. Kalau lewat tepinya berarti kalau seperempat itu 90 derajat, 90 per 3 seperempat kali luas, kali keliling 2 PR 14, 2 PR ya benar, 14 coret 7, 7 coret 2, 44 sih. Gimana tuh? Oh, 44 dibagi 4 belum selesai, berarti 11 ya. Jadi kalau lewat tepi itu 11, lewat jari-jari itu 14. Kesimpulannya lebih dekat yang melalui tepi lingkaran, teorinya gitu. Pelaksananya belum tentu, karena bentuk seperempat lingkarannya kan nggak sepenuhnya seperempat lingkaran ya, agak ada megong-megongnya dikit lah. Terus juga tingkat kemacetan, terus tingkat fasilitas. Dan pernah saya lewat sana, belum ada fasilitas sama memadai teman-teman. Bagi pengendara motor khususnya, di situ sangat jarang sekali ada, misal aja ya, tambal ban. Aku tak ingin jaban bayi sampai kalian tuh pecah ban atau bocor, nginjak paku atau semacamnya, itu di sana tambal bannya jauh sekali. Karena kalian tuh menyeberangi lautan sawah atau ladang bawang, itu nggak tahu lah, intinya itu. Ya Allah, baterai masih ada 2, saya agak parno dikit. Pokoknya kalau udah merah, apapun yang terjadi saya harus ganti. Mudah-mudahan 10 menit nyampe lah ya. 10 menit dimanapun itu saya cek, kalau baterainya tinggal 1 saya ganti. Tanggungan untuk mana ya? Brebes beres, siap Bu.
PT Samudra Jaya Pratama. Nggak tahu ini ngangkut apa, podcast kali ya. Bulak Amba. Bulak itu apa ya? Apa ya? Kubangan lah istilahnya gitu, bulak. Bulak itu kan seperti kubangan yang dipergunakan untuk menjadi ladang seperti sawah, terus apa itu, bawang dan sebagainya. Amba itu lebar, jadi bulak amba itu ladang padi yang masih berupa lumpur, yang enggak lumpur sih, maksudnya ya ada padinya juga, itu namanya bulak ya, bulak amba ya, persawahan yang lebar atau ladang yang lebar, itu bulak amba. Cirebon 45 km, itu 45 km bisa 1 jam dari sini ya. Pokoknya nanti kita berhenti dulu deh untuk ganti baterai, apapun yang terjadi. Kecolongan lagi teman-teman, berapa kali nih, 3 atau 4 boh lah. Mana serius ya, terakhir kali saya cek tuh baterai masih 2 loh. Tuh sebentar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan Cirebon Brebes, tepatnya berada di Pul Deli Jaya. Bentar teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masih ada 1 baterai lagi teman-teman. Tapi kapasitas memori saya sudah tinggal 1 jam. Ini berarti baterai terakhir lah. Senyampainya gimana? Jadi ini ya nanti jam 11 sudi nggak sudi, mau nggak mau saya harus berhenti untuk ngecharge, isi bensin, dan istirahat sampai duhur. Karena ini kita sudah masuk di Kabupaten Cirebon, lalu mungkin kita istirahatnya di daerah Palimanan saja ya. Karena saya di sana tahu ada pom bensin yang lumayan bagus untuk istirahat. Yang di kanan jalan tuh kiri jalan ya. Sebenarnya enak yang kanan jalan sih. Semuanya whatever. Video saya jadi pendek ini, orang asem. Aduh, jatuh topinya bapak.
Misal rata-rata video saya itu 15 menit. 15 menit kali 12, video saya di sini ada 12. Berapa? 180 menit, 3 jam. Dari 4 jam perjalanan hilang 1 jam, teman-teman. Aduh, momen-momen bagus padahal dari tadi ya. Ya, salah. Winduna yawman nusuri. Nah, di sini karena sudah masuk Cirebon, platnya sudah berubah ke plat E. Plat E itu terdiri dari Cirebon, Kuningan, Indramayu. Dan menariknya lagi, Cirebon ini adalah salah satu tempat, salah satu kabupaten yang memiliki dua bahasa, teman-teman. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Jawanya juga Jawa Cirebonan, Indramayu juga bahasanya ya mirip Cirebonan. Jadi bahasa Jawa murni itu adalah bahasa Jawa yang berakhiran A. Jawa ngapak lor, ngapak kidul, ngapak Cirebon. Karena dulu daerah kekuasaan apa? Saya kurang tahu kerajaannya apa, tetapi yang jelas itu kerajaan yang dari timur, entah itu Majapahit, entah itu Singosari, yang pernah berkuasa. Kemudian karena pusat pemerintahannya itu ada di Semarang, ada di Semarang, maaf, ada di Surakarta, ada di Yogyakarta, ada di timur-timur lagi. Jadi yang di daerah kami ini, daerah Cilacap, plat R, plat G, sebagian plat E, ya enggak sebagian, ya sebagian plat E itu pakai bahasa Jawa, teman-teman. Jawanya Jawa murni, pakai A. Meskipun di sini sudah masuknya Jawa Barat ya, bukan Jawa Tengah. Di berbagai daerah di Jawa Tengah juga lebih fasihnya pakai Jawa Sunda, bahasa Sunda ya, kok Jawa Sunda, pakai bahasa Sunda. Seperti Salem itu di Bumi Ayu itu lebih ke Cirebonan atau ke Kuninganan. Terus daerah Majenang ke utara itu udah masuk bahasanya Sunda. Susah kalau ngomong sama orang sama-sama Majenangnya padahal gitu kan istilahnya. Nanti di Jakarta juga saya punya rencana untuk buat vlog lagi, cuman mungkin kebanyakan naik Transjakarta ya, tutorial gitu. Ya enggak tutorial ya, pokoknya ngasih tahu ke kalian bagaimana kalau kalian turun ke sini, turun dari daerah A ke kota B misalnya, kalian penumpang bus ke arah Jakarta, turunnya di Pulau Gadung, padahal pengennya Kampung Rambutan. Nah, nanti saya kasih tahu arahnya kemana saja, berhentinya di mana, transitnya di mana, gitu. Atau ke Lebak Bulus, gitu kan. Terus ada Tanjung Priok, ada Kalideres. Nah, berhubung daerah saya tuh dekat stasiun terminal Kalideres, nanti ya, gampang lah. Ke Ancol, terus ke Monas, terus ya kemana lah ya, terserah.
Monas apakah ada biaya masuknya? Setahu saya bagi pejalan kaki nggak ada, gratis. Kecuali kalau mau naik ke atas ya, itu baru bayar, itu pakai tiket. Pakai kartu apa ya? Pakai Jaklingko kali ya, saya juga kurang paham. Terus kemudian bayarnya itu di parkir, parkir terus murah, mahal. Terus kemudian di Jakarta Kota, stasiun Senen, nah itu daerah-daerah yang seperti itu boleh lah ya kita jadikan video tutorial pasti. Sebenarnya nggak masalah saya sama Pak Oga, cuman harusnya kadang-kadang ya Pak Oga itu ngawe-ngawe sini itu yang lain maju gitu. Platka Muria Raya ya. Dengar-dengar di Pati itu ada desa namanya Sukolilo yang nggak tahu deh, nggak tahu, saya bukan orang Pati, tidak baca itu, nggak keluar dari mulut saya, nggak tahu, walau alam, mudah-mudahan sih enggak ya. By the way, kenapa saya bilang raya gitu? Karena menurut saya lebih gampang bilang raya ketimbang karesidenan ya, atau ex karesidenan. Gitu. Misal kayak Banyumas Raya, Pekalongan Raya, Keduraya, lebih simpel aja ketimbang ex karesidenan Kedu, ex karesidenan Banyumas, ex karesidenan Pekalongan. Meneri pisan atau ismeni riwe pisan, meni sama pisang itu banget, udah meni itu banget, pisang itu banget ya, banget itu pemborosan kata ya, terus enggak. Harus sampai ke Palimanan secepat mungkin. Nah ini tadi Dedy Jaya yang punya ada di perbatasan Brebes Cirebon. Jurusannya saya nggak hafal Dedy Jaya. Nah di flyover ini kalian harus naik ya, kalau ke bawah itu nanti lewat pasar itu ya macet lah ya. Pasar gimana sih? Nah dan di daerah entah Cirebon mana, pokoknya flyover kayak gini lah, semacam kayak gini, itu flyovernya pernah memakan korban salah satu YouTubers motovlog ya, saya kurang tahu. Itu karena speeding ya di flyover itu, dan flyover itu nggak lurus teman-teman, jadi kayak menggok gitu, jadi dia nabrak pembatas terus gitu. Innalillahi. Jadi apapun itu, apapun profesinya, apapun kegiatannya, meskipun menurut saya ya, saya klaim, menurut saya seahli apapun sebaiknya berhati-hati. Jangan yang merasa oh saya ahli di sini, tapi saya nggak mengklaim beliau yang wafat di flyover itu bilang seperti itu, enggak. Ini hanya permisalan saja. Kalau misal saya sebagai rider, enggak, saya bukan seorang rider. Misalnya saya pengendara sepeda motor
yang paham dengan jalanan, paham dengan kontur jalannya, terus daerahnya, belokan kanan kirinya. Tapi jangan dianggap itu sebagai keuntungan untuk bisa speeding ya teman-teman, karena celaka itu kita tidak tahu. Bukan berarti kita sudah waspada itu kita tergerus rezeki, tapi yang mudah-mudahan itu sudah membuat kita lebih jauh dari celaka. Tapi masih ingat bahwa keteledoran orang-orang pun itu masih bisa mengakibatkan kita celaka. Makanya kita harus berlindung pada Allah dan berusaha untuk tidak menjadi peran yang antagonis, istilahnya gitu ya, mencelakakan orang lain atau bahkan mencelakakan diri sendiri. Jangan ya. Nah, daerah ini masih ingat saya di pom bensin ini ada tuh truk gandeng langsung ke jalur ini, jalur tengah ini, enggak ke sini. Aduh ampun, saya ngerem nyaris nabrak itu malam-malam. Jam berapa itu dia? Ya jam 11-an lah. Itu gila bener itu, nyaris. Mungkin nggak tahu ya yang namanya orang punya masalah apa, entah itu capek, entah itu lelah, entah itu ngambek, entah itu memang lagi lengah aja, itu gimana, saya pun kurang tahu. Makanya ya sebaik-baiknya perlindungan itu perlindungan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya sebagai orang muslim ya. Minta doa, ya Allah lindungi saya, sampaikan saya ke tempat tujuan dengan selamat sentosa tanpa ada kekurangan atau apapun. Dengan begitu setidaknya kita sudah apa ya namanya ya, terintuisi apa sih ya, pokoknya udah satu langkah untuk mencegah kecelakaan terjadi, karena celaka itu kan yang menentukan Tuhan. Nah itu tulisan Sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli alaihi. Bagi muslim, membaca sholawat itu ibadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang kemuliaannya bahkan Allah yang menentukan sendiri. Jadi Allah sendiri pun bersolawat, memuji kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita membaca sholawat, patutnya kita harus mengingat Allah dan Rasulnya. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang memasang tulisan Sallallahu alaihi Muhammad atau semacam salawat apapun itu, kemudian dibaca oleh yang melihat, maka pahalanya akan tertransfer kepada orang yang memasangkannya, atau yang memiliki idenya, atau yang bahkan pernah urun, meskipun urun nempelin atau urun urun ngeprint gitu, pahalanya tertransfer full tanpa terkurang-kurang insya Allah. Karena kemuliaan sholawat itu, sholawat sebagai zikir, sholawat sebagai media untuk selalu ingat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hanyalah Nabi. Meskipun hanyalah Nabi, tapi kita harus memuja-muja Nabi, karena dengan memuja Nabi berarti kita mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk memerintahkan kita untuk memuji nabinya atau kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apakah nabi yang lain tidak perlu dipuji? Ya harus. Bahkan semua nabi tanpa terkecuali itu diakhiri dengan alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sallallahu, kalau yang lain cuma alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah nabi terakhir, nabi pemimpin para anbiya,
nabi yang telah diingin-inginkan oleh Nabi Ibrahim jauh sebelum kenabian Nabi Muhammad. Dimintakan untuk ada penerus Nabi Muhammad di tanah ini, maksudnya tanah Mekah. Dan Nabi di Mekah setelah Ismail hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang menghuni di yang yang pernah di Mekah itu Nabi Ismail alaihi salam, yang pada momen ini adalah H+1 Idul Adha, yang di berbagai kalangan dunia, di berbagai pendapat yang masyhur, itu Nabi Ismail alaihi salam lah yang dipraktikkan untuk disembelih, meskipun ada yang berpendapat bahwa itu Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Nabi Ishak lah yang disembelih. Tapi menurut Gus Dur itu nggak terlalu penting, mau Nabi Ismail kayak mau Nabi Ishak kayak, nggak ada yang penting, karena nggak ada yang disembelih. Yang disembelih itu domba. Jadi ya, ada berbagai cerita ya, yang benar pun saya pun tidak tahu ya, wallahu alam. Ada yang pada saat disembelih Nabi Ismailnya diganti dengan domba, atau pada saat disembelih parangnya itu tumpul kemudian diturunkan domba, atau apapun itu ya, yang penting nggak jadi. Intinya adalah kita harus mengorbankan sesuatu yang sudah kita miliki, yang kita sudah menganggap bahwa kita sudah memilikinya. Itu adalah pengorbanan terbesar. Meskipun demikian, tidak semua orang mampu berkorban dalam secara harfiah. Kalau korban sapi, korban kambing, itu mungkin orang-orang yang mampu, orang-orang yang beruang, orang-orang yang memang sudah nabung untuk berkorban mungkin mampu. Tapi mungkin secara harfiah, kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam itu sulit dilakukan, teman-teman. Bahkan saya mah siapa ya? Saya itu nggak bisa, belum bisa lah. Bahkan setidaknya meninggalkan HP saya itu saya belum bisa. Itulah ya, seberapa penting sih HP di hidup saya, sampai kalau Allah ambil HP-nya terus saya jadi ngangong. Berarti kan saya beranggapan saya memiliki HP. Nanti kalau HP saya diambil, saya merasa kehilangan. Itu manusiawi, dan manusia harus bisa menahan rasa sakit itu. Itulah hakikat dari berkorban. Karena tidak ada sesuatu hal yang dihilangkan kecuali penggantinya lebih baik dari yang dihilangkan itu. Tapi walau alam ya, Buturikum ahlan wa sahlan kali. Intinya gitu ya, saya pun belum mampu lah. Nah, ini adalah pintu tol Cirebon. Mana sih? Astagfirullahaladzim, mau nyalip ada orang. Belum mana? Oh belum, masih jauh teman-teman. Oke, sambil ngobrol lah ya. Nanti setengah jam kita berhenti. Pokoknya habis nggak habis harus berhenti. Teman-teman, saya agak nostalgia dikit
dengan masa kecil saya bersama Mbah Putri. Jadi saya itu mayoritas hidup saya habiskan bersama Mbah Putri saya. Jadi orang tua saya bekerja, saya hidup dengan Mbah Putri. Nah, bertahun-tahun bersama Mbah Putri, pada saat momen Lebaran Idul Adha seperti ini, tahu Mbah Putri itu dikasih hanya apa? Hanya dikasih kulit dan jeroan. Bukannya nggak bersyukur, selalu bersyukur. Meskipun saya tuh nggak doyan apa ya, kulit jeroan saya nggak doyan sama sekali. Tapi saya belum pernah menemukan sekali aja kurban rumah mbah saya yang, mohon maaf sekali, mbah saya tuh, Mbah Putri nggak ada, Mbah Kakung nggak ada, kakek itu nggak ada, udah meninggal sejak 2008. Tinggal Eyang Putri atau nenek, nggak pernah yang namanya dikasih kurban daging, itu belum pernah sampai beliau wafat. Kenapa ya? Padahal di rumah itu cuman bertiga teman-teman, mbah saya dan Pak Ade saya. Pak Ade saya bukan pekerja kantoran atau buruh pabrik atau semacam, enggak, dia petani. Petaninya aja bukan sawahnya dia, sawahnya, ayo pokoknya sawah siapa saja. Dan pada saat Idul Fitri, yang seharusnya Mbah Putri itu dapat zakat, Mbah Putri selalu kasih zakat, bahkan lebih, Masya Allah. Saya saksinya. Yang saya selalu bilang, takarannya berapa, 2,5 atau 2,8. Terus Mbah Putri bilang, udah genepin aja 3 kilo gitu. Tapi 3 kilonya itu bukan dari timbangan teman-teman. Jadi ada batok kelapa yang sudah dibolongi atasnya, itu dianggap 1 kilo. Dan saya yakin itu lebih dari 1 kilo teman-teman. 3 serok, 1, 2, 3. Ini kiaku, maksudnya ini untuk saya Mbah Putri gitu. Kowe, ini untuk kamu Yosi. Ini untuk Pak Gede, ini untuk Pak D. Mama kayak wis jakat urung. Ibu kamu udah sangat belum, nggak tahu, bukan belum. Nyaki mama ke. Makanya di momen-momen seperti itu, ya Allah, kok saya telat ya menyadari Mbah Putri itu sebaik itu di segala keterbatasannya, Masya Allah. Dan sekarang udah menginjak berapa tahun ya, 5 atau 4 tahun wafatnya Mbak Putri saya. Rasa aura rumahnya langsung menghilang. Dan sekarang rumahnya itu ya seperti tidak terawat lah. Dirawat sih, dihuni sama salah satu anaknya atau Pak Ade saya, cuman nggak terawat udah. Karena menurut saya selama ada wanita di suatu rumah itu pasti terawat. Saya kalau berpikir selalu seperti itu. Cowok sesreget apapun, nah ini ya nggak klaim semua cowok. Saya contoh saya, sesreget apapun saya, kamar saya pasti berantakan. Ada niatan pengen bersihin, nanti belum kotor, nanti belum banyak, nanti belum dan nanti dan sekali. Gitu terus. Tapi selama ada perempuan, siapapun beliau, itu ya terawat rumahnya. Di rumah saya, di rumah mbah saya teman-teman, masak tuh masih pakai pawon, ini pakai kayu. Terus makannya tahu apa? Makannya itu tinggal metik di kebun belakang.
apapun itu, senemunya itu baru betul, senemunya. Ketemunya jantung pisang ya jantung pisang, ketemunya apa ya, nggak tahu lah, pokoknya saya tuh makan daun-daunan yang nggak tahu namanya, apa godong sok, daun sok itu apa nggak tahu lah, terus ada daun apa, saya makan aja, saya daun, saya numpang, masa saya protes. Dan ini pun sudah usaha maksimal yang mbak. Jadi kadang-kadang di momen Idul Fitri maupun Idul Adha itu ingatnya kadang ke Mbah Putri sih. Terlalu banyak momen yang saya udah besar ini baru sadar bahwa Mbah Putri itu seperti ini, seperti itu. Ya apa ini cuma cerita kecil-kecil ini teman-teman. Jadi memang kalian itu harus didewasakan oleh kondisi. Meskipun umur kalian mungkin sudah cukup, tapi kalau kalian belum dikasih izin oleh Allah untuk dewasa, nggak akan dewasa teman-teman. Banyak laki-laki di sana yang umurnya itu sudah siap menikah tapi belum ngapa-ngapain. Saya nggak menyindir orang lain, anggap aja saya. Gitu kan ya. Cuman ya sudah, hidup kan, namanya hidup kan. Ya mudah-mudahan semua orang yang menonton video ini ataupun yang tidak menonton video ini, siapapun itu, kamu, kalian, kita, kami semuanya, saya doakan menjadi orang-orang yang berguna setidaknya untuk diri sendiri. Apabila mampu untuk diri sendiri, semoga dimampukan untuk orang lain. Dan semoga kemuliaan selalu dihadirkan pada orang-orang yang dapat memuliakan setidaknya diri sendiri. Amin. Teman-teman, ada kisah seorang wali kutub. Wali kutub itu walinya wali lah, Habib Ali apa ya kalau nggak salah, atau Habib siapa tuh di Jawa Timur, itu mengatakan bahwa wali kutub itu doanya kayak seperti kilat dan akan sampai. Jadi doa misal ya Allah minta duit, langsung ada. Itulah wali kutub. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah itu teman-teman. Ternyata beliau sendiri mengatakan bahwa doa yang paling manjur adalah doa dari ibu, yang kalau dibandingkan dengan wali kutub itu 40 kali lebih mujarab. Jadi satu doanya ibu itu lebih mujarab dari 40 wali kutub mendoakan hal yang sama pada orang tersebut. Sebegitu mujarabnya. Jadi kalian yang masih memiliki seorang ibu, berbaktilah pada orang tua, hormatilah beliau, karena di dalam hadis pun posisi ibu itu berada di kebesar